Masih di bidang gas, terjadinya kebakaran di lokasi tempat pengolahan minyak ilegal. Palembang, Sumatera Selatan, seorang sopir truk tangki Pertamina ditangkap anggota Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel kedapatan kencing muatan BBM dari truk tangki. Sopir berinisial BS, 43, beserta truk tangkinya diamankan di pinggir jalan lintas, Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat 12 Januari 2024 malam. Untuk kepentingan penyidikan mobil tangki merek Hino Nopol Bank 8918 DD warna merah putih dengan kapasitas 24 ton beserta sopir diamankan di Polda Sumsel. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan berdasarkan pengakuan sopir BBM yang dikencingi di pinggir jalan adalah BBM sisa yang diangkut dari depo pengisian BBM. Ini TKP-nya di Pal 8, Desa Sereka, Babat Tomang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, beda ya, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Ini Musi Banyuasin. Bahwa kronologinya sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari kemarin, sekitar tengah malam, telah terjadi kebakaran di tempat penyulingan minyak tradisional milik masyarakat, yang api diduga berasal dari percikan mesin pompa minyak yang saat itu dioperasionalkan memompa minyak, memindahkan minyak dari Tetmon ke dari minyak ke Tetmon, Tetmon penampungan. Jadi pada saat terjadi dilakukan usaha pemindahan minyak itu ke Tetmon, terjadi percikan api mesin yang kemudian api itu membakar tungku ya, membakar tungku masakan minyak sulingan. Kronologisnya adalah modus operandinya. Ini sebetulnya mereka bertiga nih, saudara HR ya, kamu bertiga ya, sama siapa? Dan ya, jadi saudara SL ini DPO melarikan diri, HR, kemudian SR, mereka bertiga melakukan pengolahan minyak tradisional dengan cara mengolah minyak mentah menggunakan tungku untuk menghasilkan BBM solar, bensin, dan jenis minyak lainnya. Yang hal tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana kita ketahui bahwa akibat dari kegiatan mereka tersebut kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan dan kebakaran minyak yang mereka olah itu sejumlah 120 drum ya, atau sekitar 24.000 liter, luar biasa ya. Tersangka ini mengaku sebagai wira swasta. HR, usiamu berapa ya? Usia 43 tahun. Ya. Orang mana? Orang Teluk Bijing. Musi Banyuasin ya. Musi Banyuasin. Banyak BP yang diamankan, diantaranya 1 drum
kapasitas 200 liter, kemudian kerangka besi baby tank, kemudian ada selang, 2 mesin penyedot, kemudian 4 dirijen yang berisikan sisa dari minyak yang terbakar. Tersangka ini kita jerat pasal 53 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 8 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja, junto pasal 188 dan 55 KUHP. Itu yang kasus yang kedua. Maaf, kita break lagi. Matikan kamera. Hormati para korespondent atau PNS KBP ini, serta rekan-rekan media mitra Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya dan kesempatannya untuk hadir dalam kegiatan tulis hari ini. Jadi untuk pengaruh dari yang kasus yang pertama, batubara ini, dia adalah driver. Dan dia untuk tujuannya sendiri, batubara ini rencananya dibawa ke Jakarta. Cuma yang bersangkutan ini saat pengirimannya sekarang ini dia tidak tahu dia nanti akan dihubungi setelah dia nyebrang. Setelah nyebrang nanti akan ada orang yang mandu lagi melalui telepon, akan diarahkan kemana. Kalau dari yang kan sudah kedua kali, Bang, itu. Jadi yang pertama gimana, Bang? Yang pertama itu di Merak dia itu. Oh, di perusahaannya di Merak. Di Merak. Untuk yang kedua, Bang, kasus keduanya? Untuk yang keduanya apa tadi pertanyaan? Sebagai pemilik. Oh, untuk yang refinery ini yang kebetulan mereka bekerja bertiga. Ini salah satunya yang pada saat melakukan pemasakan. Oke, kerja, Bang. Ya, dia bukan dari situ. Sebenarnya dia lah yang mandorin di situ. Mandor ya. Pada waktu kejadian tiga-tiganya ini melarikan diri. Nah, kami melakukan pendekatan kepada pihak keluarganya untuk mau menyerahkan diri. Akhirnya dia bersedia untuk menyerahkan diri. Sudah berapa lama Penyulingannya dulu berapa? 8 bulan. Sebelumnya sudah ada himbauan dan juga sudah ada penertiban, Bang. Betul. Polda Sumatera Selatan tahan intinya Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Pak Bagus, Pak Supit, Bu Yeni, Pak Supit, Enmas, rekan-rekan dari media mitra Polda Sumatera Selatan. Pertama, tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita dipertemukan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di dalam kami dalam rangka kembali kita ekspos keberhasilan dari Polda Sumatera Selatan yang digawangi oleh Krimsus Polda Sumatera Selatan. Ada 3 pengungkapan yang akan kami sampaikan pada kesempatan siang ini. Yang pertama adalah pengungkapan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana LP yang sudah diterbitkan, LP model A, artinya ditemuan petugas pada tanggal 13 Januari yang lalu, bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan, mengolah dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang berasal dari yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, CSD ataupun izin yang sah. Ini TKP-nya di jalur lintas Sumatera, Jalan Batu Kuning, Barat, Kabupaten Batu Raja,
Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Kronologisnya adalah berawal dari informasi masyarakat tentang seringnya dijumpai oleh masyarakat mobil yang melakukan pengangkutan batu bara melintas di wilayah hukum Sumatera Selatan yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen ataupun perizinan yang sah. Kemudian dari informasi tersebut, tim dari Ditkrimsus melakukan lidik yang kemudian pada tanggal 13 Januari yang lalu tengah malam di TKP, kemudian tim melihat memberhentikan satu unit mobil truk tronton dengan nomor polisi BG 8376 OG warna merah. Kemudian tim mengecek identitas dan muatan yang dibawa oleh tersangka. Yang tersangka ini berperan sebagai supir ya. Yang bersangkutan mengaku mengangkut batu bara dari tambang rakyat di desa Pulau Panggung, itu di Kecamatan Tanjung Agung. Kemudian saat dicek, tersangka AR ini yang sebelah kanan ini tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan dokumen yang sah. Jadi modusnya adalah bahwa tersangka ini melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bahwa tersangka ini profesinya seperti yang disebutkan sebagai sopir, berusia 51 tahun, alamatnya di kota Palembang ini. Bahwa pelaku ini merupakan karyawan yang sudah bekerja selama 2 tahun dan mengaku selama ini sudah melakukan 5 kali pengangkutan batu bara dengan modus yang sama, jadi nggak memegang UB. Bahwa yang bersangkutan mengaku diperintahkan oleh saudara AN di DPO selaku pengurus kendaraan yang memerintahkan tersangka AN itu untuk memuat batu bara dan dari Tanjung Enim. Mengambil batu bara dari Tanjung Enim, dan setelah di sana si tersangka A yang juga DPO akan menghubungi AR ini. Kemudian setelah cukup istirahat, keesokan harinya berangkat tersangka ini dari Palembang menuju Tanjung Enim. Kemudian setiba di Pulau Panggung ya, pelaku dihubungi oleh saudara A dari Sambung. Kemudian malam harinya pelaku tersangka AR ini dihubungi oleh seseorang yang nggak dikenalnya, yang kemudian orang tersebut menyuruh dan mengarahkan pelaku untuk menuju ke stok pile untuk mengambil muatan batu bara. Kemudian dimuat batu bara lebih kurang 28 ton di kendaraan yang dibawa oleh saudara R. Kemudian saat melintas di TKP, ini pelaku berhasil diamankan, berikut barang buktinya yang menurut pengakuannya ini akan dibawa ke Jakarta dan nanti akan ada lagi yang mengarahkan di Lampung. Pelaku ini mengaku bahwa setiap dia melakukan
pengangkutan batubara ini mengaku dibayar Rp1.200.000 untuk upahnya, kemudian juga ada biaya transport sejumlah Rp9 juta. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan tadi truk dengan muatannya 28 ton, kemudian surat-surat kendaraan, kemudian SIM dan 2 buah handphone yang dipegang oleh tersangka AR. Pada tersangka dijerat pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, itu tentang pertambangan mineral dan batubara, bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Itu yang pengungkapan pertama. Mau saya break dulu. Perusahaan apa kalau bisa disebutkan? Untuk kasus kedua, status dari tersangka ini apakah sebagai pemilik penjualan, atau kalau memang dia pemilik penjualan, minyaknya dari mana? Untuk kasus ketiga, status dari tersangka ini apa? Sebagai karyawan kah atau apa? Dan apakah itu inisiatif sendiri atau ada yang memerintahkan? Pak Rapid, izin Pak Rapid. Jawab dulu. Duluan nggak betul nih. Bikin dari sikap kasus. Wih, batu cincin itu. Sana bikin mana? Hitam. Barang buktinya mewakili 3 kasus. Ini yang batubara AR. Ya, ini yang Ya, bagus fotonya berarti yang batubara. rekan-rekan, ini barang bukti batubara yang tersangka AR tadi ya. Ya, nanti kita tunjukkan. Ya, silakan kamera depan foto. Kamera kanan. Oke. Kamera kiri. Oke ya. Ini barang bukti batubara. Kemudian barang buktinya yang kebakaran. Iya. Mau coba ceritakan sedikit kronologisnya. Kronologis kamu ketangkep gimana? Coba cerita sedikit. Sudah berapa lama kamu operasi? Jadi kurang 6 bulan. 8 bulan. Kemudian keuntungan yang kamu dapatkan selama ini dari ini berapa rupiah? Tergantung masa. Tergantung masa itu. Berapa itu? Lebih kurang 5 juta. Selama ini kamu sendiri atau banyak teman yang ikut? Orang 3. Oh ya, informasi. Baik.
Sudah tahu ada larangan sebelum untuk jalan ini? Pasti tahu. Pasti tahu. Sudah berapa lama beroperasi seperti harusnya di SPP dulu. Ini sudah kegiatannya sudah berapa hari? 2 kali. Oh 2 kali ya. 2 kali. 2 tahun Pak. 2 tahun kalau dapat ribuan kami. Naik kontrak. Jadi sekali kerja berapa? Sekali kerja seperti itu berapa untuk jual sampai 400 sampai 500 ya. Jadi kalau penjual itu kan jual 5.000 ya Pak. Iya Pak. Emang sudah lama kenal sama Reno yang beli. Berarti apa namanya kamu bisa masuk syarat tahu Pak. Kasih tahu sama orang sama supirnya, sama supirnya, ya, sama supirnya orang itu termasuk gaji apa setiap orang gajinya? Gajimu di Pertamina berapa? Jadi kan kebutuhan apa Pak? Sampai bisa melakukan itu Pak, itu kan dipakai buat apa umumnya? Lebih pribadi ya. Bang, muncul ide itu dari siapa Bang? Muncul itu Bang, infonya hampir rata-rata sopir tangki. Saat tertangkap tangan, petugas mengamankan barang bukti 100 liter BBM jenis solar, dan yang sudah dikeluarkan oleh pelaku dari tangki sebanyak 60 liter, kata Kombes Pol Sunarto didampingi Kasubdit. Tipiter AKBP Bagus Suryo Wibowo kepada wartawan Selasa, 16 Januari 2024. Dikatakan Sunarto, BBM yang dikencingkan sopir tersebut selanjutnya akan dijual kepada seseorang di Desa Ibul Besar yang identitasnya sudah diketahui dan masih DPO. Modus operandi pelaku pura-pura membersihkan mobil yang masih berisi BBM subsidi di saat itulah BBM dikeluarkan dari dalam tangki lalu dijual, ungkap. Perbuatan tersangka mengambil muatan BBM dari truk tangki dilakukan pelaku 2 kali selama bulan Januari 2024 ini. Pelaku, kencing, BBM dari truk tangki sudah dilakukannya 2 kali dari BBM yang dikencingi pelaku mendapatkan uang sebesar Rp400.000, jelas Sunarto. Di TKP tempat pelaku, kencing, BBM polisi menemukan 11 drum berisi BBM jenis solar sebanyak 2.200 liter, selang dan ember ukuran besar serta 1 unit mesin hisap, sedot elektrik. 1 mobil truk merek Colt diesel warna kuning nopol bang 8242 RRYG bermuatan 4 buah baby tank ukuran 1 ton, namun 1 buah baby tank telah terisi separuh BBM berjumlah 600 liter. Pelaku ini sehari-harinya bekerja mengemudikan truk tangki Pertamina dengan status kontrak. Akibat perbuatannya tersebut pelaku diancam dengan pasal berlapis diantaranya pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah ke dalam pasal 40. Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang JO pasal 55 ayat 1 ke 1. KUHP dan atau pasal 374 KUHP Reporter Rudi Hartono. M melaporkan. Buka, balik Kak barangnya. Nah, terus yang mana tuh Kak? Yang pakai kodenya mana Kak? Itu yang mau Kak, kalau yang dia nyawa pertama kali kamu ke SPBU itu kan pakai kode. Kalau ini sisanya tidak pakai kode lagi ya? Tidak ya? Oh. Memang dia mau siso kok, memang apa cak mana? Siso ya? Tidak, siso Pak, karena tempatnya miring Pak. Berarti nyetor dulu atau awal berangkat minyaknya diturunin nih Kak? Selesai dari siso Pak, selesai dari mau. Nyetor, ini sisa ini. Selesai. Sisanya rata-rata berapa Kak? Apa Pak? Berapa liter kamu biasanya? Kira-kira 8 sampai 100 liter Kak. 8 sampai 100 liter? 8 liter. Oh, ibu. Kenapa bisa sisa tuh? Tempatnya miring. Nah, kan gini. Kamu bawa berapa? 24 Pak. 24 ton, ya kan? Kemudian dipindahkan. Ya dibongkar video.
Yang tahu jumlahnya keluar berapa itu siapa? Yo. Kamu tahu? Orang kios, Pak. Kenapa bisa ada sisa 100 liter? Ya. Kamu batasi itu gimana? Ya, karena tempatnya miring kok, bongkar. Orang kios nggak tahu. Tankinya miring ya? Iya. Berarti pas bongkar ban belakang diganjel gitu, nyari tempat yang rata dulu biar bisa keluar sisa itu. Enggak, tempat bongkarnya memang miring. Ya bongkar Pak. SPBU kan miring juga kan? Iya. Nah maksudnya pas di TKP kau ngencing itu tuh miring juga tidak? Hah? Kita, Pak, main Oh, nyampe 100 liter itu ya? Iya. Selisihnya ya? Investigasi aku juga. Berarti setiap mobil ada sisanya? Ada, Pak. Tempatnya miring. Kan cek kode itu pas awal di SPBU. Dia pakai kode, pakai segel. Segel. Ini apa aja? Ada nyetor juga di pusat kan? Siap, SPBU. Jadi empat-empatnya nih? Ya kalau bongkar kan harus selang dulu sama bongkar. 1, 2, 3. Kita satu-satu dulu, Pak, ya bongkarnya. Oh, ada 4 sekat ya? 3 sekat. 3 sekat. Kamu ngambil minyaknya di mana? Pertamina di mananya? Tapati, Pak. Tapati. Tunjuk, Pak. Udah 2 tahun kamu kerja? Iya, Pak. Berapa kali kamu lakukan ini? 2 kali, Pak. Wah, enggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, mobil ini ada GPS enggak? Hah? Atau kan? Atau ketahuan enggak curiga? Nggak ditanya enggak? Yang pertama. Apa? Yang pertama. Jangan-jangan kamu kerja ini karena tahu ada kesempatan itu? Ada celahnya. Belajar dari mana Kak? Taunya Kak, ada mungkin kan? Iya, ide kamu tuh, Kak. Dari mana, Kak? Ini inisiatif dewe, Kak. Apalah? Yang lain juga kawan-kawan kita sering juga ya? Kurang tahu, Pak. Hah? Kurang tahu. Ada kawan kamu ya kan? Banyak ya? Tahu, Pak. Yang di Pitapati itu ya lah Dia kan? ada rewang. Uapnya, Pak. Dia ada rewang. Kenapa? Udah. Oke. Tapi keuntungannya tadi sekali ngencing kali mau. Sekali ngencing berapa keuntungan? 1 liter tadi. Iya. Kamu jual 5.000 apa? Apa kamu jual 5.000? Apa kamu jual 5.000?